Suara perempuan itu memecah panas siang di teras masjid, menembus kerumunan ibu-ibu dan kamera ponsel yang sedang merekam. "Bu, tadi Bapak RT tanya." "Ya," katanya nyaring sambil menunjuk ke arahku. Katanya, kok nama donaturnya berubah di selebaran? Relawan bagian pencatatan itu siapa ya? Jangan sampai ada yang main-main sama niat orang bersedekah. Semua kepala otomatis menoleh padaku. Di belakang meja berisi paket sembako, aku berdiri dengan rompi bertuliskan relawan, memegang daftar penerima. Merasa seperti tertangkap basah, padahal aku sendiri masih bingung salahku apa. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Aku tersenyum kaku, mencoba menjaga sopan di depan jamaah dan kamera. "Maaf, maksudnya bagaimana, Bu?" tanyaku pelan. Perempuan yang tadi bicara langsung mendekat, mengangkat selebaran ucapan terima kasih yang ditempel di dinding. "Ini loh," katanya, suaranya sengaja dikeraskan. "Kemarin, waktu rapat, kamu bilang donaturnya minta, ditulis hamba Allah saja. Sekarang kok di poster tertulis, terima kasih kepada Bapak Fadli sekeluarga. Padahal tadi Bapak Fadli bilang di depan semua orang, bukan beliau yang donasi. Kan jadi malu. Nama siapa yang kamu tulis sebenarnya?" Ada tawa kecil yang tidak enak terdengar di sudut kerumunan. Sebagian orang mulai berbisik, sebagian mengangkat ponsel lebih tinggi. Di meja, paket-paket minyak goreng dan beras yang tadi kususun dengan telaten mendadak terasa seperti barang bukti tindak kejahatan. Padahal, sejak awal, tugasku hanya membantu membagi, mencatat penerima, dan memastikan yang paling butuh dapat lebih dahulu. Urusan nama donatur, dari awal sampai akhir, dipegang langsung oleh ketua panitia kami. Seorang laki-laki paruh baya yang sekarang berdiri sedikit jauh, tangan di belakang punggung seolah ia hanya penonton. Ia maju sedikit, wajahnya dibuat cemas. Sudah, katanya dengan nada bijak yang biasa ia pakai saat ceramah kecil. Jangan dituding dulu. Mungkin Bu Rani salah tulis. Namanya relawan, kadang kewalahan. Yang penting niatnya tetap baik. Nanti kita rapikan lagi urusannya. Ia menepuk bahuku pelan di depan semua orang, seakan melindungi, padahal kalimatnya baru saja mengunci posisiku sebagai pihak yang bersalah. Dari kecil, aku diajarkan untuk senang kalau bisa membantu orang lain. Ibuku selalu berkata, kalau punya tenaga, pakai. Biarpun uang pas-pasan, kalau tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa melangkah, jadilah orang yang bermanfaat. Mungkin itu sebabnya, beberapa bulan lalu, ketika pengurus masjid membuka pendaftaran relawan untuk program sembako, aku langsung mengangkat tangan. Aku tidak punya tabungan besar, tapi aku punya waktu dan sedikit tenaga. Kupikir, di antara sibuknya mengurus rumah dan anak, menjadi relawan bisa jadi cara untuk merasa berguna di dunia yang lebih luas. Dari awal ikut rapat, aku melihat sendiri bagaimana program ini direncanakan. Ketua panitia, Pak Fadli, selalu mengulang satu kalimat. Kita bukan cuma bagi-bagi paket, katanya sambil mengetuk meja. Ini juga sarana dakwah, sarana angkat nama lingkungan kita, biar terlihat kompak dan peduli. Di pertemuan ketiga, ia mengumumkan kabar yang membuat semua orang bertepuk tangan. Ada donatur rutin yang siap mengirim sembako setiap bulan, tanpa nama, tanpa ingin disebut. Hanya minta ditulis hamba Allah, katanya. Masya Allah, masih ada orang seperti itu. Aku yang ditugaskan masuk ke tim logistik dan pencatatan menerima forward chat dari donatur itu langsung. Di sana jelas tertulis permintaannya. Jangan sebut nama saya, cukup tulis hamba Allah. Saya titip lewat rekening yayasan agar semua bisa tercatat rapi. Aku membacanya berulang kali, merasa hangat. Ada orang yang benar-benar tidak ingin diketahui, hanya ingin bantu orang lapar. Dalam hati aku mengucap syukur
merasa terhormat bisa jadi bagian kecil dari aliran kebaikan itu. Hari pembagian pertama berjalan lancar. Paket sembako tersusun rapi di serambi masjid. Warga penerima berdatangan satu persatu dengan kupon di tangan. Kami mengumumkan, terima kasih kepada hamba Allah yang telah menjadi perantara rezeki hari ini. Pak Fadli berdiri di depan, memimpin doa. Suaranya bergetar penuh penghayatan. Di belakang, aku sibuk menandai nama-nama di daftar, memastikan tidak ada yang terlewat. Malamnya, di grup WhatsApp panitia, semua saling mengirim foto, mengucapkan terima kasih, memuji kekompakan. Masalah mulai muncul di pembagian ketiga. Waktu itu aku baru selesai menulis ulang daftar penerima ketika salah satu ibu pengurus, Bu Wati, mengirimkan draft poster ucapan terima kasih di grup. Di poster itu, di bawah foto-foto pembagian sembako, tertulis besar, terima kasih kepada donatur utama, Bapak Fadli sekeluarga. Aku sempat membaca 2 kali, mengira mataku salah. Di chat sebelumnya, tidak ada satupun pesan yang memberitahu soal perubahan ini. Tidak ada info bahwa donatur lama berhenti dan digantikan donatur baru. Yang ada hanya informasi seperti biasa. Sembako sudah masuk, dikirim dari rekening yang sama, dengan catatan singkat dari donatur. Semoga berkah. Aku memberanikan diri bertanya di grup. Bu, Pak, maaf, ini donatur di poster ditulis Bapak Fadli. Bukannya masih dari donatur yang minta namanya disamarkan? Butuh beberapa menit hingga balasan muncul. Bukan dari Pak Fadli, melainkan dari salah satu pengurus laki-laki lain. Rani, ini sudah keputusan rapat inti. Untuk menjaga hubungan baik dan dukungan ke depan, nama yang dipakai yang paling strategis. Jangan kaku di urusan teknis begitu. Fokus saja bagi sembako. Beberapa detik kemudian, Pak Fadli menyusul, mengirim voice note yang suaranya terdengar santai, tapi mengandung tekanan. Rani, niat kita kan baik. Kalau pakai nama hamba Allah terus, orang di luar tidak tahu siapa yang peduli. Ini bukan soal sombong, ini soal branding biar kegiatan bisa lebih besar. Kamu relawan saja, tidak usah terlalu pusing soal nama. Nanti pahalanya dibagi rata kok. Emoji senyum menutup voice note itu, seolah semuanya ringan. Aku membaca lagi chat dari donatur asli di ponselku. Saya percaya sama panitia. Tolong dijaga amanah ini, jangan sebut nama saya. Biar hanya Allah yang tahu. Kata-kata itu kini terasa berat. Aku memandang rompi relawan di lemari. Kainnya yang dulu membuatku bangga kini terasa menyesakkan. Ada sesuatu yang tidak benar. Tapi setiap kali aku mencoba bentuk kalimat keberatan, di kepalaku muncul suara lain. Suara yang berkata, jangan cari masalah, jangan merusak suasana. Kamu hanya ibu rumah tangga yang bantu bagi-bagi, siapa kamu berani melawan? Maka di hari-hari berikutnya, aku memilih diam. Poster ucapan terima kasih dengan nama Pak Fadli tersebar di status WhatsApp, Facebook, dan grup-grup warga. Orang-orang memuji, berkata, luar biasa ketua kita. Dermawan sekali. Pak Fadli tersenyum di setiap foto, menepuk pundak penerima, dengan nama yang bukan miliknya tertera di bawah tulisan donatur utama. Setiap kali aku melihat itu, dadaku seperti ditusuk pelan. Dan kini, di pembagian kelima, diamku dibayar dengan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Nama donatur dipersoalkan, poster dipertanyakan, dan entah bagaimana, tiba-tiba aku yang diseret sebagai penyebab. Di grup warga, ada yang sudah menulis, sayang ya, ada relawan yang suka ubah-ubah nama. Niat baik orang lain jadi tercoreng. Chat itu di screenshot, dibagikan di grup lain, ditambahi komentar pedas. Siang itu, saat berdiri di depan masjid dengan semua mata tertuju padaku, aku mendadak sadar. Selama ini, aku kira aku hanya memegang dus-dus sembako dan daftar nama. Ternyata, tanpa kusadari, mereka sudah menaruh sesuatu yang jauh lebih rapuh di tanganku. Reputasi. Reputasi donatur yang tidak disebut.
dan reputasiku sendiri yang mudah sekali dijadikan tameng saat permainan mereka mulai dipertanyakan. Di tengah terik matahari dan suara lirih doa yang baru saja diucapkan, satu pertanyaan berputar di kepalaku. Sampai kapan aku membiarkan namaku dipakai untuk menutupi kebohongan yang bukan milikku? Setelah hari itu, suasana di kegiatan relawan berubah, tanpa ada yang perlu terang-terangan mengatakannya. Dulu, setiap datang ke masjid dengan rompi hijau di tangan, aku selalu disambut senyum. Ada yang bercanda, "Wah, relawan andalan sudah datang." Ada yang menepuk bahuku sambil bilang, "Kalau tidak ada kamu, kacau dah data penerima." Sekarang, setiap kali aku melangkah ke serambi, aku bisa merasakan percakapan berhenti sepersekian detik. Ibu-ibu yang tadinya tertawa, mendadak pura-pura sibuk membetulkan jilbab, menunduk, atau memandangi ponsel. Seolah aku membawa berita buruk, padahal yang kubawa hanya pulpen dan buku catatan. Di grup WhatsApp, situasinya tidak jauh berbeda. Dulu, setelah pembagian sembako, grup ramai dengan foto klien yang tersenyum, ucapan terima kasih, dan doa saling kirim. Sekarang, chat lebih dingin. Suatu malam, satu pesan masuk dari nomor yang bahkan tidak kusimpan. "Tolong ya Bu, ke depan lebih hati-hati kalau nulis nama donatur. Bapak Fadli itu orang baik, jangan sampai seolah-olah beliau yang salah. Orang kampung ini gampang salah paham." Pesan itu diikuti stiker tangan menangkup, seakan nasihatnya lembut. Padahal setiap kata terasa seperti tuduhan halus bahwa kesalahan itu datang dariku. Aku sempat mengetik balasan panjang. Ingin sekali menjelaskan bahwa bukan aku yang mengganti nama di poster, bahwa aku hanya relawan yang mengikuti keputusan rapat inti. Tapi sebelum kukirim, muncul pesan lain dari Pak Fadli di grup panitia inti. "Teman-teman, tolong dukung Bu Rania. Beliau ini relawan tulus, jangan disalahkan. Mungkin hanya kurang teliti. Kita doakan sama-sama agar ke depan lebih rapi." Emoji senyum dan tangan berdoa mengikuti. Di bawahnya, beberapa pengurus lain membalas, "Iya Bu, namanya juga manusia. Dan yang sabar ya Bu, namanya juga belajar." Kalimat-kalimat itu seharusnya terasa seperti pembelaan, tapi di layarku, mereka berubah menjadi vonis. Kode halus bahwa sekarang seluruh panitia sepakat, sumber masalahnya ada padaku. Mereka tinggal memilih apakah akan mengakuinya sebagai kesalahan kecil atau bahan gosip besar, tergantung seberapa jauh drama ini menyebar. Malam itu, di rumah, suamiku menatapku lama saat aku meletakkan ponsel di meja makan. Lebih keras dari biasanya. "Kenapa?" tanyanya pelan. Aku menghela napas, berusaha menahan air mata yang sejak tadi menggantung. "Di grup, mereka seolah-olah baik," jawabku. "Tapi di luar, nama aku dibawa-bawa. Dibilang main-main sama nama donatur, dibilang cari muka, dibilang sengaja tulis nama ketua, biar dekat dengan kekuasaan. Padahal, aku cuma ikut apa yang mereka putuskan." Suamiku menarik napas panjang, menggeser piringnya sedikit. "Kalau sudah begini, kamu bisa mundur loh," katanya. "Tidak semua kebaikan harus kamu tanggung sendirian. Kalau niat baikmu dipakai untuk menutup niat jelek orang lain, itu sudah bukan lagi kebaikan." Aku menggeleng cepat. "Tapi nanti dibilang aku lari dari tanggung jawab," protesku. Dibilang aku tidak ikhlas. Di kegiatan sosial, orang yang protes sering dianggap cari ribut. Apalagi aku cuma ibu rumah tangga biasa. Ia menatapku lurus. "Kamu bukan cuma ibu rumah tangga biasa," katanya tegas. "Kamu orang yang dari awal jaga amanah chat donatur itu. Kamu yang tiap malam lembur nulis daftar penerima. Jangan biarkan posisi relawan dipakai untuk membuatmu merasa tidak punya hak bicara. Relawan bukan pembantu gratis yang bisa diseret kapan saja." Kata-katanya menghangatkan dada, tapi juga menimbulkan ketakutan lain. Selama ini, aku selalu merasa aman bersembunyi di balik kata relawan. Kalau ada yang dipuji, aku menepuk dada sendiri pelan, berkata, "Ini bukan tentang aku, ini tentang Allah."
Jika ada yang dikritik, aku bisa menyelamatkan hati dengan berkata, aku hanya membantu, bukan penentu kebijakan. Kini, ketika kebijakan yang salah itu mulai ditimpakan ke namaku, aku merasa seolah selimut lama ditarik paksa. Di hadapan banyak orang, aku berdiri sendirian, membawa label yang bukan kubuat. Minggu berikutnya, drama itu semakin bising. Di warung dekat rumah, 2 ibu-ibu yang sedang membeli beras menurunkan suara ketika aku masuk. Katanya, pembagian sembako kemarin ada yang tidak beres, bisik salah satunya. Ada yang bilang sebagian paket nyasar ke orang-orang dekat panitia. Yang satu lagi menimpali, aku dengar malah relawannya yang main. Makanya sekarang namanya banyak dibicarakan. Mereka diam sejenak ketika melihatku, lalu tersenyum canggung. Bu Rani, apa kabar? Sapa mereka. Aku membalas senyum, pura-pura tidak dengar. Tapi kata-kata mereka sudah terlanjur menancap. Aku jadi sering bertanya pada diri sendiri. Di mana salahku? Apakah ketika aku diam saat poster itu pertama kali diubah? Apakah ketika aku memilih tidak menyimpan bukti chat di tempat yang mudah kutunjukkan? Apakah ketika aku terlalu percaya pada kalimat, niatnya baik, tidak usah hitung-hitungan nama. Di satu sisi, aku ingin memaafkan diriku, karena tidak terbiasa mencurigai orang-orang yang sering menyebut nama Allah di setiap rapat. Di sisi lain, aku marah pada diriku sendiri, karena terlalu mudah mengalah. Suatu sore, ketika sedang menyapu teras, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat kukenal. Nomor donatur yang sejak awal mengirim chat hamba Allah itu. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku membuka pesannya dengan tangan sedikit gemetar. Assalamualaikum, Bu Rani, tulisnya. Maaf mengganggu, tadi saya dikirimi poster kegiatan sembako di masjid ibu. Di situ tertulis donatur utama atas nama orang lain. Padahal, selama ini transfer untuk program itu semua dari rekening saya, sesuai chat kita dulu. Aku berhenti menyapu, jantungku seakan lompat ke tenggorokan. Pesan itu berlanjut. Saya tidak masalah kalau nama saya tidak disebut. Sejak awal memang saya minta ditulis hamba Allah saja. Tapi kalau nama saya diganti dengan nama orang lain, lalu orang itu dibiarkan menerima pujian, sementara mungkin ibu dan panitia lain yang capek di lapangan. Saya merasa ada ketidakjujuran di sini. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Aku membaca pesan itu berulang kali, seakan kalimatnya berubah setiap kali kelopak mataku berkedip. Ternyata bukan hanya warga yang memperhatikan poster itu. Orang yang diam-diam jadi sumber rezeki kegiatan ini pun merasa ada yang tidak beres. Kali ini, bukan aku yang mencari masalah. Masalah itu sendiri yang datang mengetuk pintu ponselku. Tenggorokanku kering. Aku duduk di kursi plastik teras, menyandarkan punggung, mencoba menyusun jawaban. Di sisi lain, ada rasa lega tipis yang muncul di antara sesak. Akhirnya, ada orang lain yang melihat apa yang kulihat. Bahwa nama yang tertulis di poster bukan sekadar kealpaan, teknis, tapi keputusan sadar untuk mengganti wajah di balik sedekah. Pelan-pelan, kutulis balasan. Aku menjelaskan bahwa selama ini aku hanya relawan lapangan dan pencatat data, bahwa urusan publikasi dan poster dipegang oleh panitia inti. Kuceritakan sedikit, hati-hati, bahwa dari awal aku tahu beliau ingin namanya disamarkan. Bahwa aku juga sempat kaget ketika melihat poster dengan nama lain. Saya minta maaf, tulisku akhirnya. Sebagai orang yang ikut di dalam, saya juga sedih. Saya akan coba klarifikasi ke panitia. Kalau Bapak berkenan, bolehkah saya simpan chat ini? Mungkin suatu saat akan dibutuhkan untuk menjernihkan keadaan. Balasan darinya datang tidak lama kemudian. Silakan Bu, saya juga punya bukti transfer dan percakapan dengan pengurus yayasan yang menjadi perantara. Saya tidak ingin pahala saya rusak, karena nama saya dipakai untuk pencitraan. Kalau perlu, saya siap bicara langsung dengan panitia. Tapi saya khawatir ibu yang akan disalahkan lagi. Kata-kata terakhirnya menancap. Saya khawatir
ibu yang akan disalahkan lagi. Ternyata, bahkan dari jarak jauh, seseorang yang hanya melihat dari layar bisa menebak pola di sini. Relawan adalah nama yang paling gampang dikorbankan. Kalau kegiatan sukses, semua memuji donatur dan ketua. Kalau ada yang miring, relawan yang diseret ke tengah. Hari itu juga, aku membuat folder khusus di ponsel. Kumasukkan semua screenshot chat dengan donatur sejak awal. Setiap kali ia mengirim bukti transfer, setiap kalimatnya yang menegaskan keinginan untuk tetap anonim. Kumasukkan juga foto poster yang beredar, yang menampilkan nama Pak Fadli sekeluarga dalam huruf besar. Di kepala, aku mulai menyusun sesuatu yang belum berani kusebut rencana. Tapi setidaknya, kali ini aku tidak lagi berdiri dengan tangan kosong. Malamnya, di rumah, aku memberanikan diri menunjukkan chat itu kepada suamiku. Ia membacanya dengan alis mengerut. Jadi, selama ini, uangnya memang 100% dari beliau, katanya perlahan. Dan nama yang muncul di poster bukan beliau, tapi ketua panitia. Aku mengangguk. Dan sekarang, ketika ada yang tanya, mereka mulai arahkan salahnya ke aku. Seolah-olah aku yang ubah nama. Aku yang main-main dengan donasi. Suamiku terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Kamu mau terus diam dan biarkan ini menjadi cerita versi mereka? Atau kamu mau punya versi sendiri di depan orang?" Pertanyaannya sederhana, tapi di baliknya ada jurang yang harus kulompati. Selama ini, aku jarang sekali berdiri di depan forum untuk melawan arus. Aku terbiasa menjadi orang yang menyiapkan gelas, menyusun kursi, bukan orang yang bicara di tengah lingkaran. Beberapa hari berselang, sebuah pengumuman muncul di grup panitia. Rapat evaluasi program sembako dan perencanaan lanjutan akan diadakan hari Ahad, setelah salat Isya, di serambi masjid. Semua relawan diharapkan hadir. Sekalian luruskan isu-isu yang beredar. Begitu tulis Pak Fadli. Kata isu-isu itu membuat perutku mual. Aku tahu persis siapa yang akan menjadi objek pelurusan. Sebelum rapat itu, aku memutuskan untuk menemui seseorang di luar lingkaran panitia, tetapi masih dekat dengan masjid. Seorang ustazah yang selama ini mengisi kajian ibu-ibu, yang dikenal tegas tapi adil. Aku datang ke rumahnya dengan tangan kosong, hanya membawa map plastik berisi print out chat donatur dan poster yang beredar. Di ruang tamunya yang sederhana, aku menceritakan semuanya dari awal, tanpa mengurangi, tanpa menambah. Ustazah itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali mengernyit. Setelah aku selesai, ia mengambil napas dalam. "Ini bukan hanya masalah nama yang tertulis di poster," katanya pelan. "Ini masalah amanah. Donatur menitipkan uang dengan niat tertentu. Panitia punya tanggung jawab menjaga bentuk dan wajah niat itu di depan publik. Mengganti nama dengan sengaja demi pencitraan, lalu menyalahkan relawan ketika dipersoalkan, itu berat di hadapan Allah." Aku menggigit bibir. "Saya takut dikira cari ribut," kataku lirih. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma ibu rumah tangga yang kebetulan pegang chat dan daftar. Kalau saya bicara, mereka bisa balik bilang, saya suudzon, saya iri, saya tidak ikhlas." Ustazah tersenyum tipis, tapi matanya tajam. "Mengoreksi kezaliman bukan tanda tidak ikhlas," jawabnya. "Justru kadang ikhlas itu bukan diam, tapi berani melindungi amanah agar tidak dipakai mainan." Pertanyaannya, kamu siap menanggung konsekuensinya? Aku terdiam. Siap. Kata itu menggema di kepalaku, diikuti bayangan wajah-wajah yang mungkin akan memandangku sinis di pengajian berikutnya. Tapi kemudian, bayangan lain muncul. Wajah donatur yang menulis hamba Allah dengan sungguh-sungguh. Wajah penerima sembako yang sempat sujud. Syukur menyebut nama ketua panitia yang bukan donaturnya. Wajah anakku yang mulai besar, dan suatu hari mungkin akan mendengar kisah bahwa ibunya pernah difitnah bermain di program sembako. Kalau saya diam, kebohongan ini lanjut, kataku pelan. Kalau saya bicara, kemungkinan besar saya yang dihabisi. Tapi kalau saya tidak berbuat apa-apa,
Nanti saya sendiri yang tidak bisa tidur kalau ingat chat donatur. Ustazah mengangguk. Berdoalah dulu. Lalu datang ke rapat dengan kepala dingin dan bukti yang jelas. Jangan saling teriak, minta forum resmi. Kalau mereka tetap pilih jalan yang salah, setidaknya kamu sudah menyaksikan kebenaran. Malam rapat itu, serambi masjid terasa lebih sempit dari biasanya. Relawan duduk di tikar dengan rompi masing-masing. Pengurus inti di kursi plastik depan, ditemani beberapa tokoh warga. Pak Fadli membuka rapat dengan senyum lebar. Ia memuji kerja keras semua, mengapresiasi donatur, dan beberapa kali menyelipkan kalimat tentang betapa beratnya menjadi panitia di tengah banyaknya fitnah dan kesalahpahaman. Ketika sampai pada sesi pembahasan isu, ia menghela napas, seolah sangat letih. Belakangan ini, katanya, ada suara-suara yang mempersoalkan nama donatur. Ada yang menyebar seolah-olah kita mengganti nama sembarangan. Padahal kita niatnya hanya menjaga agar kegiatan ini tetap mendapat dukungan. Jangan sampai karena hal-hal teknis begitu, pahala kita berkurang. Beberapa pasang mata melirik ke arahku. Di ujung ruangan, aku bisa merasakan jantungku berdetak di telinga. Tanganku berkeringat saat memegang map bending di pangkuan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu tahu, kalau kamu diam sekarang, kamu akan diam selamanya. Rapat ini terasa seperti salah satu saat itu. Aku mengangkat tangan. Ruangan seketika sunyi. Pak Fadli menoleh, tatapannya tenang tapi ada kilatan yang kukenal di matanya. Kilatan yang muncul ketika ia merasa kendali mulai goyah. Silakan Burani, katanya. Kalau mau menyampaikan sesuatu, sampaikan dengan baik. Kita di sini keluarga besar, tidak usah saling menyalahkan. Aku berdiri, merasa lututku sedikit lemas, tapi kupaksa tegak. Saya ingin meluruskan, Pak, kataku pelan, memastikan suaraku cukup terdengar semua orang. Selama ini, nama saya dibawa-bawa kalau ada yang protes soal poster donatur. Orang bilang saya yang salah tulis, saya yang ubah. Malam ini, saya ingin tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan dengan kata-kata saya, tapi dengan kata-kata donatur itu sendiri. Suasana berubah. Yang tadi duduk santai sekarang menegakkan punggung. Beberapa relawan menatapku dengan mata membesar. Pak Fadli menyilangkan tangan di depan dada, seolah bersiap. Di titik itu, aku membuka map. Merasakan ketakutan lama bercampur dengan keberanian baru yang pelan-pelan tumbuh. Malam ini, untuk pertama kalinya, rompi relawan di pundakku bukan hanya kain. Ia menjadi baju perang. Kupastikan tanganku tidak bergetar saat menarik selembar kertas dari map. Sebenarnya tubuhku gemetar hebat, tapi aku belajar satu hal malam itu. Kalau suara dan tangan ikut gemetar, orang akan lebih mudah bilang aku hanya baper. Jadi aku berusaha setenang mungkin, walau di dalam rasanya seperti ada air panas yang mendidih. Ini, kataku pelan, adalah cetak ulang chat donatur yang sejak awal mengirim sembako untuk kita. Aku mengangkat kertas itu sedikit lebih tinggi. Di sini tertulis jelas permintaannya. Saya bacakan supaya tidak ada yang salah dengar. Aku mengeja kalimat itu perlahan. Saya titip donasi melalui rekening yayasan. Mohon dibagikan dalam bentuk paket sembako. Untuk nama, tolong jangan sebut nama saya. Cukup tulis hamba Allah. Saya tidak ingin ada yang mengenal saya. Cukup Allah yang tahu. Suaraku pecah sedikit di akhir. Bukan karena dramatis, tapi karena kalimat itu sedari awal seperti doa yang dijadikan mainan. Beberapa orang di ruangan bergumam pelan. 1-2 ibu-ibu menunduk, memandang tikar. Di depan, wajah Pak Fadli tetap tenang, tapi aku melihat rahangnya mengeras. Chat itu kan antara kamu dan dia, katanya. Yang di sini tidak semua tahu konteksnya. Jangan sampai kamu membocorkan privasi orang yang ingin sembunyi. Itu juga bisa bentuk pengkhianatan loh. Aku mengangguk pelan. Betul Pak, jawabku. Makanya saya tutup namanya. Tidak ada nama beliau di sini. Yang ada hanya kata-kata permintaannya. Yang membuka identitas beliau ke publik bukan saya, tapi poster yang menyebut nama orang lain sebagai donatur. Itu yang saya pertanyakan.
Aku meletakkan kertas itu di meja depan, lalu mengeluarkan selembar lainnya, fotokopi bukti transfer yang sempat dikirim donatur padaku. Tentu saja nomor rekening dan nominal sudah kublur, tapi ada satu bagian yang kusisakan utuh, nama pengirim dan nama rekening tujuan. Ini, jelasku, bukti transfer dari rekening beliau ke rekening yayasan yang diwakili oleh Pak Fadli sebagai penanggung jawab. Di situ tertulis jelas nama pengirim, dan di keterangan tertulis donasi sembako rutin. Tidak ada satupun transaksi yang mengarah ke rekening saya. Aku memandang sekeliling, memberi waktu bagi mereka mencerna. Di sudut kanan, ketua RT yang biasanya duduk santai kini mencondongkan badan, matanya memperhatikan detail kertas. Lalu, kapan nama donatur berubah di poster? Tanyaku. Suaraku masih terjaga. Kapan dari hamba Allah menjadi Bapak Fadli keluarga? Keputusan itu diambil di rapat mana? Karena setahu saya, di rapat relawan tidak pernah dibahas. Pak Fadli tertawa kecil, tawa yang terdengar lebih seperti benteng retak. Rani, katanya menggeleng. Kamu ini dari kemarin sensitif sekali. Poster itu hanya formalitas. Yang penting paket sampai ke orang miskin. Masalah nama, kita sesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Kadang untuk dapat izin, butuh nama tokoh. Kalau semua disamakan hamba Allah, nanti kita susah cari dukungan. Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang patah di dalam. Kalau memang poster hanya formalitas, jawabku, kenapa ketika warga mulai mempertanyakan nama donatur, yang disebut-sebut adalah namaku? Kenapa ada yang menulis di grup bahwa relawan bagian pencatatan main-main sama nama? Kenapa ada ibu-ibu yang datang ke saya bilang, jangan rusak nama ketua? Suara desis kecil terdengar di kiri kanan, seperti angin panas melewati daun kering. Satu ibu relawan yang selama ini cukup dekat denganku, mengangkat tangan hati-hati. Terus terang, katanya pelan, kami ini bingung Rani. Di satu sisi, kami tahu kamu yang paling sering pegang chat dan daftar. Di sisi lain, kami juga lihat poster itu datangnya dari tim inti. Kalau kamu tidak menjelaskan, ya wajar kalau orang bertanya-tanya. Dan ketika saya mencoba menjelaskan di grup, potongku, yang muncul adalah voice note Pak Fadli, yang bilang saya kurang teliti. Bahwa ini hanya kesalahan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Padahal, ini bukan masalah salah ketik satu huruf. Ini soal satu nama yang sengaja dinaikkan di atas nama lain yang minta disembunyikan. Pak Fadli bersandar ke kursinya, menatapku dengan senyum tipis. Jadi kamu mau bilang saya yang menipu? Tanyanya. Suaranya diturunkan, tapi terasa menggigit. Di depan masjid, di depan warga. Kamu yakin berani ambil dosa menuduh orang yang tiap hari mengurus kegiatan sosial? Kalimat itu menyapa ketakutanku yang paling dalam. Menuduh. Dosa. Menjelekkan orang yang selama ini diangkat sebagai figur dermawan dan religius. Di detik itu, rasanya sangat mudah menyerah. Mengatakan, bukan, saya tidak bilang begitu, hanya salah paham. Lalu semua kembali seperti semula. Hanya saja namaku tetap kotor. Aku menatap lantai sebentar, mengumpulkan sisa keberanian yang ditinggalkan surat-surat di mapku. Saya tidak bilang Bapak menipu. Kataku pelan, tapi tegas. Yang saya bilang ada ketidaksesuaian antara niat donatur yang tertulis di chat dan tampilan nama di poster. Saya hanya menunjukkan fakta, bukan membuat cerita. Ketua RT tiba-tiba angkat suara. Mungkin tidak tahan dengan ketegangan yang menggantung. Begini saja, katanya. Supaya jelas, bagaimana kalau kita dengar langsung dari donaturnya? Masih bisa dihubungi, Bu Rani? Jantungku melompat. Sebenarnya, ide itu sudah kupikirkan, tapi aku ragu orang lain akan berani mengusulkannya. Bisa, Pak, jawabku. Beliau bahkan bilang siap memberi penjelasan jika dibutuhkan. Saya sudah izin tadi siang. Aku mengeluarkan ponsel, membuka chat terakhir, menunjukkan sebentar ke ketua RT sebagai tanda bahwa aku tidak hanya mengarang. Wajah Pak Fadli berubah tipis.
Tidak usah sejauh itu, katanya cepat. Kasihan beliau, niatnya mau sembunyi, malah dibawa-bawa di forum begini. Ini benar-benar tidak sehat. Saya mulai ragu, siapa sebenarnya yang ingin mencari pahala? Siapa yang ingin cari panggung? Ustazah yang duduk di barisan depan, yang tadi sore kudatangi, akhirnya bicara. Justru karena ingin menjaga amanah, kita perlu dengar penjelasan, katanya tenang. Jika donatur merasa namanya atau ketidakinginannya disebut, disalahgunakan, kita harus tahu. Ini bukan panggung, ini musyawarah. Di titik itu, aku merasa ada tangan yang menyentuh bahuku dari dalam. Bukan tangan manusia, tapi sesuatu yang menguatkan. Pelan-pelan, aku berdiri sedikit lebih tegak. Kalau Bapak takut nama beliau disebut, tenang saja, kataku, menahan getar di tenggorokan. Kita bisa minta beliau bicara tanpa menyebut identitas lengkap. Yang kita butuhkan hanya satu hal. Apakah benar beliau pernah mengizinkan nama Bapak tercantum sebagai donatur utama? Ruangan mendadak hening seperti masjid setelah azan. Semua menunggu. Beberapa pasang mata beralih ke wajah Pak Fadli, menunggu reaksinya. Di saat itu, aku menyadari sesuatu. Selama ini ia selalu bicara dari posisi tertinggi, di mimbar, di depan, dengan mikrofon. Malam ini, ia duduk di kursi plastik yang sama dengan orang lain. Dan satu pertanyaan sederhana tentang kejujuran membuatnya tampak lebih kecil. Suamiku, yang duduk di barisan belakang, mengangguk pelan ketika aku menoleh sebentar ke arahnya, seolah mengirim izin yang sebenarnya tidak pernah kuminta, tapi sangat kubutuhkan. Aku membuka chat donatur, jariku melayang di atas ikon panggilan. Kalau seluruh panitia setuju, kataku pelan, saya akan hubungi beliau sekarang, di loudspeaker. Biar kita dengar bersama. Kalau ternyata saya yang salah, saya siap berdiri di depan masjid dan minta maaf. Tapi kalau bukan saya yang salah, aku tidak melanjutkan kalimat itu. Tidak perlu. Semua orang di ruangan tahu apa arti kalau bukan saya yang salah. Di udara, rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Pak Fadli membuka mulut, tampak hendak mengatakan sesuatu, lalu menutupnya lagi. Ketua RT menatapnya lama sebelum berkata, "Saya rasa demi kejelasan dan menjaga nama baik masjid, lebih baik kita dengar langsung." Ia kemudian mengangguk padaku. "Silakan Bu Rani." Dalam hening yang hanya diisi bunyi kipas angin tua, aku menekan tombol panggilan. Nada tunggu terdengar sekali, 2 kali. Di detak ketiga, panggilan tersambung. "Assalamualaikum." Suara laki-laki di seberang sana terdengar jernih. "Ada apa ya Bu Rani? Sudah mulai pembagian sembakonya?" Aku menelan ludah. "Waalaikumsalam Pak," jawabku, mengaktifkan loudspeaker. "Maaf mengganggu. Saya sekarang sedang di rapat evaluasi di masjid. Ada beberapa hal soal donasi Bapak yang sedang dibahas. Boleh kami minta Bapak menjawab 1-2 pertanyaan supaya tidak terjadi salah paham di sini?" "Silakan," jawabnya tanpa ragu. "Kalau memang ada yang perlu saya luruskan." Aku mengangkat ponsel sedikit, memastikan semua bisa mendengar. Lalu, dengan napas yang kutahan, aku mengajukan pertanyaan yang selama ini hanya berputar di kepalaku. "Sejak awal Bapak donasi sembako ke masjid kami," kataku pelan tapi jelas. "Nama siapa yang Bapak minta ditulis sebagai donatur di publik? Dan apakah Bapak pernah mengizinkan nama orang lain menggantikan Bapak?" Ruangan menahan napas. Dalam sepersekian detik sebelum jawaban itu keluar, aku tahu, apapun yang keluar dari seberang sana akan mengubah posisi siapa yang bersalah di ruangan ini. Dari seberang, suara laki-laki itu terdengar tenang, tanpa jeda ragu. "Sejak awal," katanya, "saya minta nama saya tidak disebut sama sekali. Saya tulis ke Bu Rani dan ke pengurus yayasan. Cukup tulis hamba Allah. Saya tidak pernah meminta nama orang lain dinaikkan menggantikan nama saya. Terus terang, kalau ada nama selain hamba Allah yang tertulis sebagai donatur, itu di luar sepengetahuan saya." Beberapa orang memekik pelan. Ada yang langsung menutup mulut dengan tangan,
seakan takut suara kagetnya terdengar terlalu jelas. Ketua RT menggeser duduknya, memandang bergantian antara aku dan Pak Fadli. Di depan, wajah Pak Fadli untuk pertama kalinya malam itu kehilangan bentuk percaya dirinya. Ia memalingkan wajah sebentar, lalu merapikan kerah bajunya, tapi jemarinya tampak gelisah. Donatur itu melanjutkan, suaranya tetap tenang tapi ada nada kecewa yang mudah ditangkap. Saya kirim donasi karena percaya pada amanah panitia, katanya. Saya juga beberapa kali lihat poster kegiatan yang dikirim ke saya. Di situ tertulis nama saya diganti nama orang lain. Saya diam dulu karena berpikir mungkin ada alasan. Tapi kalau sekarang ini sampai menimbulkan fitnah ke relawan, saya rasa itu sudah kelewatan. Aku menutup mata sejenak, merasakan dada yang sejak tadi sesak perlahan mendapatkan ruang. Bukan karena aku ingin orang lain jatuh, tapi karena akhirnya ada suara lain yang menegaskan bahwa aku tidak gila. Bahwa apa yang kulihat dan kurasakan selama ini bukan hanya hasil dari hati yang terlalu sensitif. Terima kasih, Pak, kataku pelan. Pertanyaan terakhir, supaya jelas. Apakah Bapak pernah menyuruh saya, atau panitia manapun, untuk menulis nama ketua sebagai donatur utama menggantikan Bapak? Jawabannya datang tanpa jeda. Tidak pernah, katanya tegas. Kalaupun ada tambahan donatur lokal, seharusnya nama saya tetap ditulis hamba Allah. Kalau sampai nama itu diganti nama tokoh lain, lalu dipakai untuk cari pujian, saya sangat tidak setuju. Dan saya tidak rela kalau ada relawan yang diseret untuk menutupi hal itu. Ruangan bergemuruh pelan, bukan dengan suara ribut, tapi dengan perasaan yang sulit disembunyikan. Ketua RT mengucapkan terima kasih dan menutup telepon dengan sopan. Saat suara di seberang terputus, yang tersisa adalah keheningan berat, keheningan yang menuntut jawaban. Pak Fadli, suara ustazah memecah diam, lembut tapi menusuk. Apa yang ingin Bapak jelaskan? Tidak ada kata tuduhan, hanya undangan untuk jujur. Namun di ruangan yang sudah mendengar kesaksian donatur, itu terasa lebih menakutkan daripada tempikan. Pak Fadli menghela napas keras, seolah ingin mengeluarkan seluruh ketegangan dalam sekali buang. Baik, katanya akhirnya. Saya jelaskan. Benar. Donasi awal dari donatur yang minta namanya disamarkan. Tapi di tengah jalan, ada juga bantuan-bantuan kecil dari saya dan beberapa teman. Saya pikir, tidak apa-apa kalau di poster memakai nama saya. Toh saya juga ikut keluar uang, bukan menipu 100%. Lagi pula, pakai nama tokoh lokal itu strategi, biar kegiatan kita kuat di mata warga. Saya tidak pernah maksud menjatuhkan siapapun. Ketua RT menggeleng pelan. Masalahnya bukan Bapak ikut keluar uang atau tidak, katanya. Masalahnya, donatur jelas minta namanya disamarkan, dan Bapak justru mengganti dengan nama sendiri. Lalu ketika warga bertanya, kenapa nama di poster begitu? Kenapa relawan yang disalahkan? Itu yang jadi berat. Salah satu relawan laki-laki yang sejak tadi diam tiba-tiba angkat bicara. Saya jadi ingat, katanya. Waktu pembagian keempat, ada 2 keluarga dekat Bapak yang datang tanpa kupon, tapi masih dapat paket penuh. Waktu kami tanya, Bapak bilang, itu hak Bapak sebagai donatur juga. Kalau sekarang saya dengar, ternyata donatur utama bukan Bapak. Jadi bagaimana, Pak? Suara gemuruh kecil kembali terdengar. Potongan-potongan kejadian yang dulu dianggap sepele mulai menyatu di kepala orang-orang. 1-2 relawan perempuan saling pandang. Wajahnya berubah dari bingung menjadi kesal. Selama ini mereka memikul dus, berjemur di panas, menghadapi komplain warga. Sementara di atasnya ada permainan nama yang tidak pernah mereka tahu. Pak Fadli tampak terpojok. Loh, jangan dipelintir, katanya mulai meninggi. Saya juga sudah keluar banyak tenaga, banyak waktu. Masa saya tidak boleh dapat apa-apa? Lagi pula, tidak ada satupun dari kalian yang protes waktu saya bilang begitu. Sekarang tiba-tiba semua menuduh saya. Aku mengangkat tangan lagi, kali ini tanpa menunggu persetujuan.
Kami tidak protes karena kami tidak tahu semua datanya, kataku. Bapak yang pegang rekening, Bapak yang pegang akses ke yayasan. Kami hanya relawan yang percaya. Saya pun percaya sampai hari saya lihat nama di poster berbeda dengan apa yang tertulis di chat donatur. Dan ketika saya tanya, jawaban Bapak bukan penjelasan, tapi menempelkan kata kurang teliti di pundak saya. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan, terutama ibu-ibu yang selama ini sibuk di dapur umum, di lapangan, di gudang sembako. Saya tidak mau ada relawan lain yang nanti diseret lagi kalau permainan seperti ini terulang, lanjutku. Hari ini kebetulan nama saya yang diseret. Besok bisa nama kalian. Kalau kita diam, kita ikut menjaga kebohongan yang berjalan di atas wajah orang-orang miskin yang antre demi 2 liter minyak dan 1 pak beras. Ustazah mengangguk pelan. Kita sudah dengar dari donatur, dari relawan, dan dari Pak Fadli, katanya. Sekarang, paling tidak, ada 2 hal yang harus diputuskan. 1, soal kedudukan Pak Fadli di panitia dan pengelolaan dana. 2, soal pemulihan nama baik relawan yang sempat difitnah. Ketua RT menelan ludah, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Saya usul, mulai hari ini Pak Fadli tidak lagi memegang urusan dana dan publikasi. Kalau masih ingin terlibat, silakan hanya di bagian teknis lapangan. Soal keuangan, kita bentuk tim baru. Minimal 3 orang, termasuk 1 relawan perempuan dan 1 tokoh yang bukan dari lingkaran dekat Bapak. Ia menatap sekitar. Ada yang keberatan. Tidak ada yang mengangkat tangan. Bahkan orang-orang yang biasanya paling cepat membela Pak Fadli memilih menunduk, pura-pura sibuk mengelus ujung sajadah. Keputusan itu jatuh bukan karena mereka benci dalam semalam, tapi karena fakta di atas kertas telah membuat sulit untuk terus berpura-pura. Yang kedua, lanjut Ketua RT. Besok setelah salat Jumat, saya akan umumkan di mimbar bahwa terjadi kesalahpahaman soal nama donatur. Bahwa donatur utama sebenarnya ingin tetap anonim, dan panitia telah lalai dalam menjaga amanah itu. Saya akan sebut juga bahwa relawan tidak bersalah, khususnya Bu Rani. Siapa yang setuju? Kali ini beberapa suara mengiyakan. Di antara mereka, aku melihat wajah-wajah yang tadi ikut menjauh dariku di serambi masjid. Ada rasa perih kecil di dadaku, tapi juga kelegaan. Mereka tidak tiba-tiba menjadi malaikat, tapi setidaknya malam ini mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Pak Fadli hendak protes, tetapi suaranya tenggelam oleh gumaman persetujuan. Ustazah menambahkan, dan di pengajian ibu-ibu, saya yang akan menjelaskan. Supaya fitnah berhenti di sini. Jangan ada lagi yang mengirim chat menyalahkan relawan, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menghela napas panjang, hampir seperti baru keluar dari air setelah terlalu lama menahan diri di dasar. Terima kasih, kataku pelan. Saya tidak minta dihormati. Saya hanya minta nama saya tidak dipakai untuk menutupi kesalahan yang bukan saya lakukan. Aku menatap Pak Fadli. Dan mulai malam ini, saya mundur dari panitia. Bukan karena saya benci kegiatan sosial ini, tapi karena saya tidak mau berdiri di barisan yang sama dengan kebohongan. Beberapa relawan terkejut. Rani, jangan mundur, ujar 1-2 orang. Kalau kamu pergi, kami yang rugi. Aku tersenyum kecil. Kalau kalian masih mau, kita bisa tetap bantu orang-orang yang butuh, jawabku. Tapi mungkin lewat cara lain, lebih kecil, lebih sepi, lebih jujur. Tidak harus selalu lewat poster dan serah terima di depan kamera. Malam itu, ketika aku pulang melewati jalan setapak di samping masjid, angin terasa berbeda. Lampu jalan kuning pucat memantul di aspal yang sedikit basah. Di halaman, beberapa ibu-ibu masih berkumpul. Tapi kali ini, ketika aku lewat, mereka tidak lagi pura-pura tidak melihat. Ada yang memegang tanganku sebentar, berkata lirih, "Maaf, ya, aku sempat percaya gosip. Ternyata kamu yang paling jaga amanah." Aku hanya mengangguk, tidak ingin mengulurkan maaf terlalu cepat.
Luka di hati tidak sembuh dalam satu rapat. Tapi aku tahu, malam ini arah sudah berubah. Kalau dulu setiap langkahku di kegiatan sosial diambil dengan rasa takut dinilai, sekarang setiap langkah akan kuambil dengan satu pertanyaan sederhana di kepala. Apakah ini benar-benar menjaga amanah, atau hanya menjaga nama orang tertentu? Untuk kamu yang mendengar cerita ini sambil mengingat kegiatan, komunitas, atau relawan yang pernah kamu ikuti, mungkin kamu juga pernah melihat hal yang sama. Nama Allah dipajang besar, tapi di belakangnya ada nama-nama lain yang lebih sibuk mengejar pujian. Niat baikmu diseret, dipakai menambal reputasi orang. Dan saat ada masalah, justru kamu yang pertama kali dilempar ke tengah. Ingat, ikhlas tidak berarti membiarkan niat baik dipakai untuk menutupi kebohongan. Kadang, bentuk paling tinggi dari keikhlasan adalah berani berkata tidak, ketika orang mencoba menumpang di atas sedekah yang bukan miliknya. Karena pada akhirnya, yang paling menakutkan bukanlah sembako yang kurang beberapa bungkus, tetapi pahala yang berkurang karena amanah dijadikan alat pencitraan. Malam itu, di depan pintu rumahku, sebelum masuk aku menatap langit sebentar. Tidak ada kembang api, tidak ada sorak-sorai, hanya malam biasa yang sunyi. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang berubah. Aku mungkin tidak lagi memakai rompi relawan yang sama, berdiri di panggung yang sama, atau berfoto di poster yang sama. Namun untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menjadi relawan. Relawan yang bukan hanya mengangkat dus-dus sembako, tapi juga mengangkat kebenaran yang selama ini ditindih nama besar.